Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sasa Fitriani, NIM 290. Saya Sabrina Fairuza, NIM 280. Saya Erik Pamungkas dengan akhir 272. Saya Rizky dengan NIM 292. Saya Vina Viana dengan NIM 321. Nah, baik, untuk PT Indofood CBM itu merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mampan dan terkemuka dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi antara lain mie instan, dairy, makanan ringan. Next. Nah, untuk visinya sendiri itu, visi PT Indofood CBP adalah the leading consumer goods company, yaitu menjadi produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Next. Selanjutnya yaitu ada misi. Yang pertama ada senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Yang kedua ada menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi kami. Yang keempat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kelima ada meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strength. Yang pertama ada produk-produk Indofood merupakan produk yang dikenal lama oleh masyarakat. Salah satunya yaitu Indomie yang menjadi top of mind di pasar mie instan Indonesia. Yang kedua ada produk Indofood telah ekspansi ke pasar luar negeri. Salah satu contohnya adalah Indomie yang telah dikenal hingga ke Singapura. Ketiga adalah memiliki pabrik di luar negeri. Untuk memenuhi permintaan pasar di luar Indonesia, hal tersebut mempermudah proses distribusi produk Indomie di pasar internasional. Keempat, kualitas SDM yang baik. Perusahaan ini mempunyai lebih dari 60.000 karyawan. Yang kelima ada Indofood memiliki jaringan R&D terluas di kalangan perusahaan makanan. Yang keenam ada Indofood memiliki jaringan distribusi yang besar dan kuat. Selanjutnya, perusahaan ini memiliki fasilitas riset dan pengembangan yang canggih untuk terus meningkatkan produk dan teknologi produksi. PT Indofood CBP telah mencatatkan kinerja keuangan yang kuat dan pertumbuhan laba yang signifikan. Perusahaan ini mendominasi berbagai segmen pasar makanan dan minuman di Indonesia. Selanjutnya, PT Indofood CBP memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam preferensi. Selanjutnya, produk-produk PT Indofood CBP dikenal karena kualitasnya yang tinggi. Selanjutnya, perusahaan ini memiliki kendali atas berbagai tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, PT Indofood CBP telah beroperasi selama bertahun-tahun yang memberikan mereka pengalaman dalam mengelola bisnis makanan dan minuman. Yang terakhir, Indonesia merupakan salah satu pasar makanan dan minuman terbesar di dunia, dan PT Indofood CBP mempunyai keuntungan untuk menjadi pemain utama di pasar domestik ini. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, jika suatu bisnis terlibat dalam perdagangan internasional atau mengimpor bahan mentah, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya operasional. Yang kedua, suatu bisnis terlibat dalam perdagangan internasional atau mengimpor bahan mentah, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya operasional. Maaf, ini sama ya sama yang di atas. Yang ketiga, isu terkait keamanan pangan seperti wabah penyakit dapat memiliki dampak serius pada reputasi perusahaan. Yang keempat, kesulitan dalam rantai pasokan atau logistik dapat mempengaruhi ketersediaan produk di pasar. Yang kelima, kecepatan inovasi dalam industri makanan dan minuman dapat membuat perusahaan harus berinvestasi lebih dalam riset dan pengembangan. Yang keenam, perubahan dalam selera konsumen atau tren makanan bisa mempengaruhi penjualan produk-produk tertentu. Yang ketujuh, perubahan tren gaya hidup yang lebih sehat dapat mempengaruhi permintaan produk makanan dan minuman tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next.
Selanjutnya di sini ada perubahan dalam peraturan perdagangan internasional dapat mempengaruhi perdagangan luar negeri dan impor ekspor perusahaan. Selanjutnya, fluktuasi ekonomi lokal dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya, jika perusahaan memiliki utang yang signifikan, itu dapat mengurangi fleksibilitas keuangan dan meningkatkan risiko keuangan. Selanjutnya, industri makanan dan minuman sering dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, PT Indofood CBP mungkin bergantung pada pasokan bahan baku tertentu seperti tepung, minyak, kelapa sawit, atau produk susu yang dapat mempengaruhi oleh perubahan harga atau ketersediaan. Selanjutnya, adanya tekanan dari isu-isu kesehatan dan gizi, terutama jika produk-produk memiliki dianggap kurang sehat. Selanjutnya, industri makanan dan minuman merupakan pasar yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing, baik lokal maupun global. Selanjutnya, industri makanan dan minuman tunduk pada regulasi ketat terkait dengan kualitas dan keamanan produk yang dapat memerlukan investasi tambahan untuk pemenuhan standar tersebut. Next. Selanjutnya, materi kita. Yang pertama, kekuatan PT Indofood CBP memiliki berbagai macam produk makanan dan minuman termasuk instan, makanan siap saji, makanan beku, produk susu, minuman, dan lain-lain. Bobotnya itu 0,3, ratingnya 5, totalnya 1,5. Yang kedua, PT Indofood CBP memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, memastikan produk perusahaan dengan mudah menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Bobotnya itu 0,2, ratingnya 4, totalnya 0,8. Yang ketiga, perusahaan memiliki fasilitas produksi yang luas dan modern sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan konsumen dalam jumlah yang banyak. Bobotnya itu 0,1, ratingnya 4, totalnya 0,4. Yang keempat, perusahaan ini berkomitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Bobotnya itu 0, ratingnya 3, totalnya 0. Yang kelima, PT Indofood CBP terlibat dalam berbagai program sosial dan kegiatan filantropi yang mencakup pendidikan dan bantuan pangan. Bobotnya itu 0, ratingnya 2, totalnya 0. Yang keenam, sebagian produksi dari PT Indofood CBP sangat dikenal dengan diakui oleh konsumen. Bobotnya 0, ratingnya 0, totalnya 0. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perusahaan ini terus melakukan inovasi dengan mengembangkan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada dengan bobot 0,1, rating 5 dengan total 0,5. Yang kedelapan, perusahaan ini memiliki fasilitas riset dan pengembangan yang canggih untuk terus meningkatkan produk dan teknologi produksi dengan bobot 0,1, rating 4 dan total 0,4. Yang kesembilan, PT Indofood CBP telah mencatatkan kinerja keuangan yang kuat dan pertumbuhan laba yang signifikan dengan bobot 0, rating 3 dan total 0. Yang selanjutnya yaitu yang ke-10, perusahaan ini mendominasi di berbagai segmen pasar makanan dan minuman di Indonesia dengan bobot 0, rating 3 dengan total 0. Yang 11 yaitu PT Indofood CBP memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan preferensi dengan bobot 0, rating 1 dan totalnya 0. Yang ke-12 yaitu produk-produk PT Indofood CBP dikenal karena kualitasnya yang tinggi dengan bobot 0, rating 3 dengan total 0. Yang ke-13, perusahaan ini memiliki kendali atas berbagai tahap produksi mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang dapat meningkatkan efisiensi dengan bobot 0,1, rating 4 dan total 0,4. Yang ke-14 yaitu PT Indofood CBP telah beroperasi selama bertahun-tahun yang memberikan mereka pengalaman dan dalam mengelola bisnis makanan dan minuman dengan bobot 0, rating 2 dan total 0. Yang ke-15 yaitu Indonesia merupakan salah satu pasar makanan dan minuman terbesar di dunia dan PT Indofood CBP mempunyai keuntungan menjadi pemain utama di pasar domestik ini dengan bobot 0,1, rating 5 dengan total 0,5. Total keseluruhan pada kekuatan ini yaitu dengan bobot 1. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu yang pertama, jika suatu bisnis terlibat dalam perdagangan internasional atau mengimpor bahan mentah dengan bobot 0, rating 3 dengan total 0. Yang kedua yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya operasional dengan bobot 0, rating 2 dengan total 0. Yang ketiga yaitu isu terkait keamanan pangan seperti wabah penyakit dapat memiliki dampak serius pada reputasi perusahaan dengan bobot 0,2, rating 4 dengan total 0,8. Yang keempat yaitu kesulitan dalam rantai pasokan atau logistik dapat mempengaruhi ketersediaan pasar dengan bobot 0,2, rating 3 dengan total 0,6. Yang kelima yaitu kecepatan inovasi dalam industri makanan dan minuman dapat membuat perusahaan harus berinvestasi lebih dalam riset dan pengembangan dengan bobot 0, rating 3, totalnya 0. Yang selanjutnya 6 yaitu perubahan dalam selera konsumen atau tren makanan bisa mempengaruhi penjualan produk-produk tertentu dengan bobot 0, rating 3 dengan total 0. Yang ketujuh yaitu perubahan tren gaya hidup yang lebih sehat dapat mempengaruhi permintaan produk makanan dan minuman tertentu dengan bobot 0,1, rating 5 dengan total 0,5. Selanjutnya yang ke-8 yaitu perubahan dalam peraturan perdagangan internasional dapat mempengaruhi perdagangan luar negeri dan impor perusahaan dengan bobot 0, rating 2 dengan total 0. Yang ke-9 yaitu fluktuasi ekonomi lokal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dengan bobot 0, rating 3 dengan Yang ke-10 yaitu perusahaan memiliki utang yang signifikan, itu dapat mengurangi fleksibilitas keuangan dan meningkatkan resiko keuangan dengan bobot 0,1, rating 3 dengan total 0,3. Yang ke-11 yaitu industri makanan dan minuman sering dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dengan bobot 0,1, rating 4 dengan total 0,4. Yang ke-12 yaitu PT Indofood CBP mungkin bergantung pada pasokan bahan baku tertentu seperti tepung, minyak, kelapa sawit atau produksi susu yang dapat terpengaruhi oleh perubahan harga atau ketersediaan dengan bobot 0,2, rating 5 dengan total 1. Yang ke-13 yaitu adanya tekanan dari isu-isu kesehatan dan gizi terutama jika produk-produk mereka dianggap kurang sehat dengan bobot 0,1,
rating 3 dengan total 0,3. Yang ke-14 yaitu industri makanan dan minuman merupakan pasar yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing baik lokal maupun global dengan bobot 0, rating 2 dengan total 0. Yang ke-15 yang terakhir yaitu industri makanan dan minuman merupakan pasar yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing baik lokal maupun global yaitu 0, rating 3 dengan total 0. Total keseluruhan dari kekuatan yaitu 1 dan kelemahan 1. Total keseluruhannya yaitu 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.